Bab 6. Jadi sekarang kita, selamat malam kami semuanya. Selamat bertemu Bara Kelaya. Sebentar, Bang, stop. Kelaya mencoba menghentikan ciuman bara yang kian turun menyusuri lehernya. Kecupan-kecupan kecil yang sukses membuat tubuh Kelaya merinding. Belum lagi elusan bara pada pinggulnya mengantarkan sensasi menggelitik perut yang membuat Kelaya mati-matian menahan diri untuk tak mendesah. Bara tak menggubris. Meski tangan Kelaya mencoba mendorong dadanya, lelaki itu tak bergerak sedikit pun. Kepala Kelaya tengadah, kakinya yang mengangkangi tubuh bara di atas pangkuan lelaki itu bergerak gelisah. Kalau hal ini terus dilanjutkan, Kelaya tak yakin ia akan dapat keluar dari ruangan ini dengan keadaan baik-baik saja. Sesuatu yang keras di bawah bokongnya lebih dari cukup untuk menjelaskan kalau bara bergairah. Bara itu normal, sangat normal. Bagaimana bisa orang-orang mengatakan bara gay? Gara-gara mereka Kelaya berakhir seperti ini. Terlebih, ada pertanyaan besar dalam otak Kelaya mengenai, kenapa bara menciumnya? Masih terbawa suasana di dapur tadi? Rasanya tak mungkin. Bang, stop, kita harusnya nggak boleh begini. Kelaya tahu kesadarannya datang terlambat. Seharusnya ia menghentikan bara sejak lelaki itu mengecup bibirnya, seharusnya ia tak menerima begitu saja. Apalagi membalas ciuman bara ketika lelaki itu menyatukan bibir mereka untuk kali ketiga. Namun, senyum manis dan karisma seorang Bara Abi Pratama itu sungguh susah untuk ditolak. Bang Bara, ciuman bara yang telah sampai pada tulang selangka Kelaya kontan terhenti, sedikit kaget dengan suara Kelaya yang tiba-tiba meninggi. Bara tak pernah mendengar suara Kelaya setinggi itu, setidaknya saat bersama dengannya. Namun, bukan hanya Bara yang terkejut. Kelaya pun juga terkejut dengan apa yang ia lakukan. Refleks saja keluar saat merasakan tangan bara menyingkap kaosnya. Mencoba terlihat biasa-biasa saja, Kelaya mendorong tangan bara menjauh dan menutup kembali bajunya. Seolah tersadar bara kontan menarik tangannya dan menegakkan kepala. Ia sama sekali tak menyadari kalau tangannya bisa seliar ini. Lampu hijau yang Kelaya berikan saat membalas ciumannya membuatnya tak dapat menahan diri. Bibir gadis itu bahkan bengkak akibat ciuman panas mereka. Maaf, Kelaya. Bara ikut membenahi pakaian Kelaya, ia juga merapikan rambut berantakan gadis itu. Selesai dengan semuanya, Bara mengangkat tubuh Kelaya dengan enteng dan meletakkannya di sisinya. Bara yakin tak dapat menahan diri lagi kalau Kelaya lebih lama di pangkuannya. Kelaya yang diletakkan begitu saja di sebelah Bara menunduk kala lelaki di sisinya menatap dia sedemikian rupa. Namun, mata Kelaya malah tak sengaja mendarat pada celana Bara yang tampak menggembung. Ternyata, itu yang Kelaya duduki tadi. Mata kamu mendarat di mana? Mati. Kelaya langsung membuang muka, memerah. Maaf bang, nggak sengaja. Bara mengembuskan napas besar, ia memejamkan mata sejenak, mencoba mengontrol diri sebelum kemudian menatap Kelaya di sisinya. Nggak apa-apa, abaikan saja. Ada yang harus mereka selesaikan selain perkara selangkangan bara. Lelaki itu masih bisa menahannya. Jadi, kamu menggoda saya karena bintang? Bara memulai obrolan lebih dulu. Kelaya lega Bara mengalihkan pembicaraan mereka pada pembahasan yang lebih normal dan tentu penting. Iya, bang, aku juga sebenarnya nggak niat numpahin di itunya abang. Sumpah bang, itu nggak sengaja. Aku hanya ingin numpahin di paha aja. Kamu akan menyukai ini. Terus, setelah kamu tumpahin, kamu mau ngapain? Mau dilap doang bang, kata Bintang. Kalau cowok normal pasti sedikit banyak bereaksi ketika pahanya di. Demi Tuhan, Kelaya. Bara memijit kepalanya. Kamu tahu seberapa bahaya tindakan yang kamu lakukan itu? Kelaya semakin menunduk. Dua orang itu mirip seperti seorang ayah yang tengah memarahi anak perempuannya yang nakal. Kamu sudah lihat bagaimana reaksi saya? Kelaya mengangguk, wajahnya muram sekali. Bara menghela napas tanpa daya kala melihat wajah Kelaya seperti ingin menangis. Gadis itu meremas jarinya sendiri dan membuang muka. Tapi, kenapa abang tadi nyium aku? Pertanyaan itu terlontar lemah tanpa menatap Bara.
Bukannya Kelaya tak tahu harus melanjutkan pertanyaan ini dengan kalimat seperti apa. Ia bingung. Semua kalimat yang ia coba rangkai susah payah di otaknya serasa tumpang tindih. Kacau. Menurutmu kenapa? Kenapa saya mencium kamu? Kalau abang tanya aku harus tanya sama siapa? Tanpa bisa dicegah, Bara terkekeh pelan. Kekehan geli yang sukses mengundang tatapan nelangsa dari gadis di depannya. Kelaya sedang serius loh, bukan ngelucu. Aku serius loh, bang. Saya juga serius. Tapi aku beneran gak tahu jawabannya. Ya sudah. Mulut Kelaya hampir menganga kala mendengar jawaban itu terlontar dengan enteng dari mulut Bara. Ya sudah, katanya. Bara sebenarnya serius tidak sih menjawab pertanyaan Kelaya? Bara tersenyum kecil. Kamu lucu ya? Kelaya buru-buru memalingkan wajah, menyembunyikan pipinya yang memanas dengan perasaan melambung tanpa bisa ia cegah. Bara curang. Bisa-bisanya lelaki itu melontarkan kalimat tersebut pada Kelaya yang baperan. Kalau Kelaya jatuh hati pada Bara bagaimana? Karena sungguh, jatuh cinta dengan seorang Bara Adi Pratama itu tidaklah sulit. Lelaki yang berprofesi sebagai dokter obgyn itu punya sejuta pesona untuk memikat wanita. Dan, Kelaya juga termasuk wanita. Melihat Kelaya yang salah tingkah membuat Bara tak dapat menahan tangannya untuk tak mendarat di kepala gadis itu dan mengacak rambutnya. Kamu nggak pandai nyembunyiin perasaan kamu Kelaya dan ini salah satu alasan yang membuat saya tahu kalau kamu sengaja ngegoda saya. Kelaya tersentak. Masa sih? Padahal ia yakin sudah berakting senatural mungkin. Ini, kamu pasti nggak percaya sama saya kan? Kelaya melotot. Jangan-jangan, tidak perlu mikir aneh-aneh. Bara mengetuk dahi Kelaya. Di sini, terbaca semuanya. Kesal. Bukan, Kelaya bukan kesal dengan Bara, ia kesal dengan dirinya sendiri. Ternyata ia sepayah itu. Padahal Kelaya sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya sudahlah, mau bagaimana lagi, sudah terlanjur. Heks, Kelaya ingin menenggelamkan diri saja rasanya. Gadis itu cemberut sambil menyisir rambutnya yang sempat diacak Bara. Namun, baru tangannya mendarat di kepala, tangan lain telah lebih dulu menggantikan tangannya. Merapikan rambut terurai Kelaya dengan telaten. Nggak usah, bang. Nggak apa-apa, saya tanggung jawab karena sudah berantakin rambut kamu. Rambut Kelaya terasa lembut dalam sentuhan Bara. Saya juga akan bertanggung jawab karena sudah mencium kamu sepanas itu. Ya, dengan tangan tak berhenti merapikan rambut Kelaya, walau sebenarnya rambut gadis itu telah rapi. Bara membalas tatapan penuh tanya Kelaya. Kamu tanya kenapa saya mencium kamu kan? Napas Kelaya tertahan untuk sesaat. Tak menyangka Bara akan menjawab pertanyaannya beberapa saat lalu. Kelaya pikir, ia tak akan mendapat jawaban. Kalau saya jawab jujur, apakah kamu akan percaya? Patah-patah Kelaya mengangguk. Tangan Bara merambat turun, berhenti pada kedua sisi kepala Kelaya, jaga-jaga kalau gadis itu tiba-tiba mengalihkan pandang darinya. Sebab ini adalah pernyataan penting dan Bara ingin Kelaya melihat setiap kesungguhan yang terpancar dari bola matanya. Kelaya, saya suka sama kamu. Hah, respon Kelaya persis seperti yang Bara duga. Gadis itu tak percaya. Siapa juga yang akan percaya jika kalimat itu terlontar dari seseorang yang sebelumnya tak pernah sedikit pun menunjukkan tanda-tanda ketertarikan? Namun, Bara tak berbohong, ia hanya menyangkal rasa yang selama ini mengganggu hatinya, tapi sekarang Bara tak akan lagi menyangkalnya. Terlebih, keadaan sekarang mendukungnya untuk dekat dengan Kelaya, kenapa tidak dimanfaatkan saja? Abang suka bercanda ya? Kelaya tertawa hambar. Namun, tawanya surut ketika Bara sama sekali tak menanggapi kalimatnya dengan tawa. Bibir lelaki itu tertutup rapat, datar, dan ekspresinya sama sekali tak menunjukkan kalau Bara tengah bercanda. Abang serius? Kelaya menutup mulutnya syok. Bara mengangguk penuh kesungguhan. Iya, nggak bercanda. Saya tidak pernah main-main Kelaya. Kalau Bara sudah mengeluarkan kalimat seperti itu, sebaiknya Kelaya tak bertanya lagi. Jujur, Kelaya tak tahu harus memberi tanggapan seperti apa. Ini terlalu mendadak, terlalu tiba-tiba.
Sungguh kejutan yang tak baik untuk jantung Kelaya yang apa-apa suka deg-degan. Rasanya sekarang jantungnya hampir melompat keluar saking cepatnya ia berdetak. Kelaya takut, ia tiba-tiba serangan jantung. Mendapat keterdiaman Kelaya yang lumayan lama, membuat Bara berinisiatif meraih tangan gadis itu yang masih setia menutup mulutnya. Jadi Kelaya, apakah kamu mau membuat kesalahpahaman orang tua saya menjadi kenyataan? Membuat kesalahpahaman jadi kenyataan, batin Kelaya menjerit histeris. Kalau Bintang mendengar apa yang Bara katakan, sahabatnya itu pasti sudah guling-guling tak karuan. Mendapati Kelaya tak langsung menjawab membuat Bara was-was. Kelaya, kamu mau kan? Tak sabar, Bara bertanya lagi. Dan kali ini, Kelaya mengangguk malu-malu. Dalam hati Kelaya membatin, kapan lagi bisa punya pacar sekeren Bara. Kesempatan langka ini tak boleh disia-siakan. Anggukan Kelaya mengantarkan rasa bahagia yang begitu membuncah dalam hati Bara. Lelaki itu bahkan berdiri dan mengepalkan tangannya. Yes, melihat Bara yang seperti itu, Kelaya jadi malu sendiri. Jadi sekarang kita pacaran. Kelaya menyambung kalimat Bara. Meski Bara ingin status mereka lebih dari sekedar pacaran, tapi ia tak protes. Ini sudah lebih baik daripada tanpa status. Iya, kita pacaran. Masih dengan hati berbunga-bunga, Bara mengangkat tubuh Kelaya tinggi-tinggi dengan tawa berderai lepas kemudian memeluknya erat. Di umur yang hampir menginjak 30 tahun, Bara tak menyangka dia akan bertingkah seperti remaja baru kasmaran. Ternyata, efek Kelaya memang segila ini padanya. Kelaya ikut tertawa, membalas pelukan Bara tak kalah erat. Kupu-kupu dalam hatinya bertebaran. Ia merasa istimewa karena bisa membuat seorang Bara sebahagia ini. Di sisa-sisa tawa bahagianya, Bara menatap wajah Kelaya yang juga berbinar-binar. Lalu, tanpa aba-aba Bara kembali menyatukan bibir mereka. Ciuman yang tentu memberi rasa baru, sebab mereka tak lagi sekedar orang asing. Mereka telah menjadi sepasang kekasih. Spamnet. Bab 7. Kamu gemesin. Aku selalu update malam. Happy reading. Maafkan typo, entar aku edit lagi. Lo ngapain aja sama abang gue di perpustakaan pribadi dia, ay? Lama banget. Bintang menyenggol bahu Kelaya dengan kerlingan menggoda. Sekarang mereka tengah berada di kamar Bintang. Niatnya ingin mengerjakan PR sejarah bersama-sama, tapi nyatanya Bintang malah tak henti-hentinya bertanya perihal yang terjadi antara Bara dan Kelaya setengah jam lalu. Kelaya sudah menduganya sih, mengerjakan PR hanyalah alasan Bintang untuk menyeret Kelaya menjauh dari orang tuanya dan Bara. Kelaya pun bersyukur, Bintang menyeretnya lebih dulu sebelum ia menjadi sasaran pertanyaan beruntun dari Jasmine. Beruntungnya lagi, Bara tak meninggalkan jejak ciuman di lehernya. Jika hal itu terjadi mereka pasti akan kena interogasi habis-habisan oleh orang tua lelaki itu. Tanpa tanda saja, Jasmine telah mencecar Bara dengan banyak pertanyaan. Dan Bara hanya menanggapi ibunya dengan santai, pun Dipta juga tak berkata apapun selain melakukan permainan mata dengan Bara. Kentara sekali tengah menertawakan anak lelakinya. Cerita dong, ay. Gue orangnya nggak ember kok. Nggak bakal cerita sama mama papa, janji. Bintang kini bergelayut di lengan kiri Kelaya. Penuh binar bahagia ia menanti jawaban Kelaya. Pasti terjadi sesuatu ya, kan? Muka lo nggak bisa bohong, ay. Kelaya yang telah membuka buku paket sejarah tersebut menutup kembali buku paketnya. Lupakan perihal PR, akan ia kerjakan malam saja. Masih sempat. Bagi dua dengan Bintang supaya cepat selesai. Bintang yang peka langsung melepaskan diri dari Kelaya dan bersila. Menanti cerita Kelaya dengan penuh semangat. Jadi, apa yang terjadi sama lo dan abang gue di perpustakaan, ay? Tanpa bisa dicegah otak Kelaya kembali memutar memori momen-momen tak terduga antara ia dan Bara. Termasuk ciuman manis setelah mereka resmi berstatus sebagai seorang kekasih. Bahkan sesapan bibir Bara pada bibirnya masih terasa sampai saat ini. Pasti terjadi sesuatu kan? Apa?
Apa, cepetan Ai, jangan buat penonton penasaran. Iya gue cerita, tapi sebelum itu gue mau tanya dulu. Lo kemana saja sampai gue keciuk mak bapak lo hah? Bintang nyengir lebar, ia menggaruk-garuk kepalanya. Gue kebelet pipis, Ai. Sorry banget, nggak ngangka juga kalau lo bakal berakhir begitu. Kelaya sudah menduga jawaban Bintang akan begini. Lo nggak mau ngejebak gue, kan? Enggak, sumpah. Bintang menggeleng ribut. Gue nggak ada niatan sama sekali. Gue pikir nggak bakal apa-apa ninggalin lo sama abang gue. Gue pikir, nanti setelah pipis gue masih bisa dengar hasil misi kita dari Elo tanpa lihat langsung. Nggak taunya abang gue ganas ya kalau dipancing. Dalam hati, Kelaya mengiyakan perkataan Bintang. Bara memang ganas. Tangan lelaki itu bahkan hampir masuk ke dalam baju Kelaya kalau tak ia hentikan. Gue juga nggak tahu kalau mak bapak gue bakal ke dapur, gue nggak tahu Ai. Semua itu di luar rencana, jelas Bintang dengan menggebu-gebu. Gue minta maaf, Ai. Tapi gue nggak bisa bohong kalau gue sebenarnya bersyukur lo keciduk orang tua gue, jadi lo sama abang gue ada progres kedekatan yang sangat signifikan walau caranya salah. Kelaya tak tahu harus menanggapi penjelasan Bintang seperti apa, entah sedih, marah atau senang. Di satu sisi dia kesal Bintang meninggalkannya dan membuat ia terciduk seperti itu, di sisi lain, ia juga bersyukur karena dapat berpacaran dengan Bara. Kamu akan menyukai ini. Kelaya menghela napas. Tetap saja, situasinya tak bisa dikatakan baik-baik saja. Namun, Bara bilang Kelaya tak perlu khawatir, serahkan semua dengan Bara dan semua akan baik-baik saja. Begitu kata Bara sebelum mereka meninggalkan perpustakaan pribadi lelaki itu. Bilang sesuatu dong Ai, jangan diam gini. Gue takut, gue minta maaf ya. Tak tega dengan nada memelas penuh permohonan Bintang membuat Kelaya mengangguk. Ia tak sepenuhnya bisa menyalahkan Bintang, ia juga yang mau-mau saja menuruti misi mereka. Tapi lo nggak boleh ngasih gue misi lagi ya, cukup sekali ini saja. Oke, Bintang meletakkan tangan kanannya di dahi, hormat pada Kelaya. Siap, kakak ipar. Lalu gadis ceria itu memeluk Kelaya dengan erat. Berulang kali mengucapkan terima kasih dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya lagi. Acara permintaan maaf itu berlangsung beberapa menit yang kemudian diakhiri tawa keduanya. Tiba-tiba saja merasa lucu karena mereka jarang maaf-maafan sambil pelukan seperti itu. Nah jadi, apa yang terjadi antara lo dan abang gue, Ai? Bintang kembali mengulang pertanyaan yang belum sempat terjawab. Kedua tangannya bahkan saling bertaut antusias menanti jawaban Kelaya. Kalau gue jawab, lo jangan teriak ya, pinta Kelaya yang hafal betul bagaimana kelakuan seorang Bintang. Oke, nggak akan teriak, jawab Bintang tanpa banyak berpikir. Kelaya tak yakin sebenarnya tapi ia tetap mengatakan apa yang terjadi, dimulai dari bagian terpenting lebih dahulu. Gue sama abang lo pacaran. Hah, kan? Kelaya sudah menduga Bintang tak akan bisa menahan diri untuk tak berteriak. Lo bilang apa tadi, Ai? Gue nggak salah dengar kan? Lo sama abang gue? Iya, gue sekarang sama Bang Bara pacaran. AAAKELAYAA. Sumpah, haha, gue bahagia banget. Bintang berteriak histeris dan berhambur memeluk sahabatnya erat-erat. Ia bahkan tak peduli dengan Kelaya yang mengeluh tak bisa bernapas. Doa gue selama ini terkabul dan kita bakal jadi ipar ye. Gue bahagia banget, Ai. Dua sahabat itu saling berpelukan dan tertawa. Melupakan sejenak masalah PR yang harus mereka kumpul besok. Bintang bahkan sampai berguling di lantai dan menarik Kelaya ikut jatuh bersamanya. Perihal bagaimana Kelaya akhirnya bisa menjadi pacar Bara, Bintang akan tanyakan belakangan. Sekarang, Bintang ingin ngereok dulu, ritual wajib ketika ia merasa senang luar biasa. Seperti saat ini contohnya. Asteris. Ini, Jasmine terkikik geli setelah menyerahkan kantong kain berisi hamper kue pada Kelaya. Tanyain, kapan kami bisa berkunjung gitu? Ma, Bara memperingatkan mamanya. Bara tak masalah kalau mereka cepat ke pelaminan,
masalahnya ada Kelaya. Gadisnya itu belum lulus sekolah. Jasmine hanya tertawa menanggapi Bara. Bercanda, kami nggak akan mendesak kok, selama kalian nggak macam-macam, sekali kalian kedapatan macam-macam, kami seret ke gua. Kelaya hanya dapat tersenyum dan meringis dalam hati. Ciuman termasuk macam-macam nggak, sih? Setelah itu Kelaya berpamitan pada Dipta dan Bintang yang melepaskan kepulangan Kelaya dengan cemberut. Meski ingin mengekor Kelaya, Bintang tahu diri untuk tak menjadi obat nyamuk antara pasangan kekasih yang baru jadian tersebut. Antar sampai rumah ya, Bar. Jangan mampir-mampir. Peringatan Dipta direspon dengan anggukan singkat oleh Bara. Sepeninggal Kelaya dan Bara, Jasmine mencolek lengan Bintang. Kamu sudah tahu kapan Bara dan Kelaya jadian enggak? Bab 8. Tak sulit untuk jatuh cinta. Selamat malam. Selamat membaca Bara dan Kelaya. Dengan masih bibir saling bertaut tangan Bara merayap ke bawah bokong Kelaya, mengangkat gadis itu sedikit hingga posisi kepala mereka sejajar. Kontan saja, tangan Kelaya mengalung di leher Bara. Gadis itu larut dalam gairah yang Bara ciptakan, seluruh tubuhnya meremang dengan gelenyar aneh merambati perut. Sebelah lengan Bara melingkar di pinggang ramping Kelaya, menarik tubuh gadis itu agar sempurna menempel dengannya. Lembutnya dada Kelaya yang menempel di badannya membuat Bara mengumpat di sela-sela ciuman mereka. Otak kurang ajarnya bahkan telah bergerak liar, membayangkan bagaimana lembutnya dada Kelaya dalam genggamannya. Pun, tangannya tak bisa lagi untuk tetap berada pada zona aman. Dengan tubuh sedikit merendah, agar setengah telentang di atas sofa, tangan Bara yang semula menahan tubuh Kelaya kini merayap ke balik pakaian gadis itu. Mengelus punggung halus tersebut dengan gerakan seringan bulu. Ciuman mereka terlepas dan tatapan sayu Kelaya kian membuat kerasionalan Bara terbang entah kemana. Bahkan sebelum akal sehatnya berpikir, tubuhnya sudah lebih dulu bergerak membalik posisi agar Kelaya berada di bawahnya. Kelaya, panggil Bara serak. Jemarinya menyusuri pelipis Kelaya yang dipenuhi keringat. Apa yang kamu lakukan pada saya? Pertanyaan itu tak memerlukan jawaban, sebab sejatinya Bara telah mempunyai jawabannya sendiri. Kelaya tak melakukan apapun, dirinya saja yang telah menjatuhkan perasaan lebih dulu. Jauh sebelum insiden dapur itu. Dengan bibir kembali bertaut, lidah Bara menelusup masuk ke dalam mulut gadisnya. Kelaya mendesah dalam ciuman mereka, jemarinya menyelip di antara lebatnya rambut hitam Bara. Meremas rambut lelaki itu kala tangan Bara kembali menyelinap dalam-dalam pakaiannya. Membelai kulit perut Kelaya naik turun, sesekali meremas pinggulnya. Kelaya bergerak gelisah, ciuman Bara kian turun menyusuri rahang hingga ke leher Kelaya, melabuhkan kecupan-kecupan basah yang sukses membuat Kelaya mendesah lirih. Bara teramat lihai membuat Kelaya terbuai, ia bahkan tak menyadari Bara menyingkap kerah bajunya kemudian menyesap kuat di sana. Abang. Selesai meninggalkan tanda pada tempat yang mudah untuk Kelaya tutupi. Bara menjatuhkan tubuh di samping Kelaya dan memeluk gadis itu erat-erat. Dapat ia rasakan degup jantung Kelaya yang berpacu sama cepat dengan jantungnya. Saya tidak ingin pergi. Bara tak ingin pulang. Tapi ia teringat orang tua Kelaya yang akan datang sebentar lagi. Bertemu mereka dalam keadaan sekarang juga bukan waktu yang tepat, orang tua Kelaya pasti lelah. Ia pun tak ingin menimbulkan kecurigaan mereka dengan bersama Kelaya lebih dari 1 jam di rumah gadis itu. Mungkin Bara bisa mengarang alasan dengan mengatakan Kelaya takut dan minta ditemani, tapi ia yakin orang tua Kelaya tak akan semudah itu percaya. Daripada Bara dieliminasi dari daftar menantu idaman, lebih baik cari aman. Lagi pula, Kelaya ingin mengutarakan lebih dulu tentang ia yang pacaran dengan Bara pada orang tuanya, sebelum Bara menemui mereka. Jadi, lebih baik menunggu, Bara yakin tak akan lama, dan ia bisa bersabar. Perasaan Kelaya menghangat, sejujurnya ia juga tak ingin berpisah dengan Bara, tapi mau bagaimana lagi? Besok kita bisa ketemu lagi, Bang.
Kamu akan menyukai ini. Meski ucapan Kelaya teramat pelan, Bara tetap dapat mendengar gadis itu dengan jelas. Besok, saya boleh ketemu orang tua kamu juga? Boleh. Kelaya membuat jeda sejenak. Nanti aku yang ngenalin abang ke orang tua aku. Pelukan Bara kian mengerat, tak dapat menutupi rasa senang karena ia bisa bertemu orang tua Kelaya secepat ini. Dengan mengantongi restu orang tua Kelaya, artinya Bara dapat membawa hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Bukan hanya melibatkan mereka, tapi juga saling melibatkan keluarga besar. Lelaki itu melabuhkan kecupan bertubi-tubi di puncak kepala Kelaya. Saya akan datang besok malam, perlu bawa orang tua saya dan Bintang nggak? Pertanyaan menggoda Bara mendapat pukulan pelan di dada dari Kelaya. Kerasnya dada Bara membuat Kelaya tergoda untuk menyentuhnya, tapi mengingat bagaimana panasnya ciuman mereka tadi, ia mengurungkan niatnya. Bara sedang jinak, dan Kelaya takut lelaki itu kembali mengganas. Bercanda. Bara terkekeh pelan kemudian membuat jarak di antara mereka. Ia melabuhkan kecupan di ujung hidung Kelaya. Saya pulang ya, kurang setengah jam lagi orang tua kamu pasti sampai. Hilangnya kehangatan yang melingkupi tubuhnya membuat Kelaya merasa kehilangan. Meski begitu, ia patuh membuat jarak di antara mereka. Namun, binar matanya tak dapat berbohong kalau ia tak mau ditinggalkan. Bang Bara pulangnya hati-hati ya, kabarin aku kalau sudah sampai apartemen. Kelaya memberikan pelukan singkat sebelum Bara benar-benar meninggalkannya. Ia memejamkan mata, menghirup aroma khas Bara sebelum lelaki itu pergi. Kamu masuk duluan, baru saya akan masuk ke mobil. Meski sempat terjadi perdebatan singkat, Kelaya mengalah. Ia masuk ke rumah lebih dulu, mengunci pintu kemudian berlari ke arah jendela kaca. Menatap Bara yang telah memasuki mobil dari sana. Dan, Bara pun menurunkan kaca mobilnya, lelaki itu melambai singkat sebelum kemudian menunjukkan ponselnya pada Kelaya. Kelaya sempat terheran-heran, tapi ketika ponsel di kantong celana tiba-tiba berbunyi ia tersadar. Sebuah panggilan video dan nama Bara tertera di sana. Saya khawatir kamu takut, jadi saya temani dalam bentuk panggilan video ya. Kelaya tak dapat menahan senyumnya. Ia melambai ceria pada Bara lewat kaca jendela. Melepaskan kepergian mobil lelaki itu dengan perasaan campur aduk, ia sedih Bara pergi. Tapi senang Bara peka dengan perasaannya, walau tak Kelaya utarakan. Bintang benar, tak sulit bagi Kelaya untuk jatuh hati pada Bara. Dan sebagaimana Bara jatuh padanya, Kelaya pun begitu. Sosok lelaki dalam ponsel itu menyapu semua ketakutan Kelaya. Saking asiknya mengobrol dengan Bara, ia bahkan tak menyadari kedatangan mobil orang tuanya. Saat orang tuanya membuka pintu rumah barulah Kelaya tersadar. Ia salah tingkah kemudian diam-diam berpamitan pada Bara dan mengakhiri panggilan video mereka. Asteris. Ada Pak Karmin jaga gerbang belakang. Ada jalan lain nggak Bin? Bintang menggeleng dengan wajah tak kalah kusut dari Kelaya. Ia bahkan telah duduk selonjoran di atas tanah tanpa takut seragamnya akan kotor. Hari ini adalah hari terburuk mereka sepanjang sejarah persekolahan. Terlambat dan tak bisa menyelinap masuk. Semua jalan tikus ada penunggunya. Lebih buruk lagi, mereka kini sayup-sayup mendengar ceramah pagi Senin tentang pentingnya disiplin dan tak terlambat. Gue yakin pasti ada yang telat dan dijemur di depan semua orang. Bintang mengangguk menyetujui tebakan Kelaya, hal itu sudah sering terjadi. Setiap upacara bendera pasti ada yang terlambat dan berakhir menjadi tontonan satu sekolah. Kali ini, Kelaya dan Bintang bernasib apes gara-gara bangun kesiangan. Iya, mereka sama-sama bangun kesiangan. Kalau Kelaya sih tak bisa tidur karena memikirkan Bara, setiap memejamkan mata, ia terbayang bagaimana Bara memeluknya dan menciumnya. Sedangkan Bintang, katanya sibuk maraton drama, lupa tidur gara-gara keasikan. Bintang menghela napas berat. Gue tiba-tiba kesal deh, Ujung sepatu Bintang menendang kecil batu di sekitarnya. Kalau murid yang telat upacara pasti dihukum, coba kalau guru? Nggak pernah tuh dapat teguran.
Kelaya mengiyakan, untuk perkara tersebut ia tak bisa berkomentar banyak. Kenyataannya memang begitu, sudah lumrah dan dinormalisasi, setidaknya untuk sekolahnya. Kita tunggu sebentar lagi, deh, Bin. Siapa tahu Pak Karminnya pergi. Atau kita cari jalan tikus lain. Tak ada sahutan dari Bintang, gadis itu sibuk menendangi kerikil dengan wajah ditekuk. Hening menguasai keduanya untuk beberapa saat, sebelum kemudian Bintang tiba-tiba menjerit tertahan. Matanya berbinar-binar, kemudian lekas berdiri. Kenapa? Kenapa? Lo ada ide, Bin? Bintang nyengir lebar. Oh tentu dong. Gue tiba-tiba dapat ide brilian ai. Tumpukan beban di hati Kelaya berkurang banyak mendengar perkataan Bintang. Apa? Bolos, yuk. Harapan Kelaya sirna, ia menoyor bahu Bintang dengan kesal. Bolos lo bilang ide brilian? Meski Kelaya telah melotot, Bintang tak takut sama sekali, ia bahkan meraih sebelah tangan Kelaya dan memeluknya. Dengerin gue dulu, ai. Kita kan sudah pasti nggak bisa masuk nih ya. Kalau ketahuan telat kita pasti bakal dihukum, tapi kalau alpa kita nggak dihukum. Jadi mending telat, ai. Pelajaran hari ini kita minta catatan dari teman-teman sekelas aja. Gimana? Ekspresi Kelaya tak membalik sama sekali. Gue ngajak lo bolos ke rumah sakit, ai. Ngapain ke rumah sakit? Ngeliat abang gue kerja lah. Lo daftar jadi pasiennya nanti gue temenin. Ngadi-ngadi, buat apaan gue daftar jadi pasien abang lo? Bang Bara itu dokter Obgyn Bin, bukan dokter umum. Gue mau konsultasi apa? Gue bukan ibu hamil atau mau program hamil. Kelaya mendorong Bintang menjauh dari tubuhnya. Sahabatnya itu memang suka memberikan ide-ide menyesatkan. Namun, bukan Bintang namanya kalau menyerah begitu saja. Nggak harus konsultasi kehamilan, ai. Lo bilang aja ada masalah pada siklus menstruasi lo. Kelaya menghela napas, ia melipat tangan di depan dada. Oke, dan seringkali, ide sesat Bintang diamini oleh Kelaya. Lagi pula, Kelaya sedikit rindu dengan Bara. Ia pun penasaran, bagaimana reaksi Bara ketika melihat Kelaya yang menjadi pasiennya? Ayo, ai, kita ke rumah sakit. Asteris. Bersambung. Spam next di sini. Spam.